Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 17 Februari. 1. Santo Theodulus. Martir. Theodulus sangat dihormati di dalam keluarga Firmilianus, gubernur Palestina. Tergerak oleh keberanian dan iman dari 5 orang martir dari Mesir, ia mengunjungi orang-orang Kristen yang ada di penjara untuk menyemangati dan mengajak mereka berdoa. Tindakannya ini membangkitkan amarah Gubernur Firmilianus. Oleh karena itu, ia ditangkap dan dianiaya. Meskipun demikian, ia tetap tabah dan kokoh mempertahankan imannya. Akhirnya sebagaimana Yesus, Theodulus pun disalibkan dan mati di Kaisarea pada tahun 309. 2. Santo Bonfilio dan kawan-kawan. Pengaku iman. Bonfilio dan kawan-kawannya, Yohanes Bonagiunta, Gerard, Amadeus, Hugo, Sostenes dan Alexius Falconiri adalah anggota suatu perkumpulan dagang di kota Niaga, Firenze. Pada pesta Maria diangkat ke surga, tanggal 15 Agustus tahun 1233, 7 sekawan ini bersama-sama berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi. Pada waktu itu terjadilah suatu peristiwa ajaib atas mereka. Bunda Maria menampakkan diri kepada mereka dan menyuruh mereka untuk memulai suatu cara hidup baru yang lebih khusus bagi pengabdian kepadanya. Peristiwa ini segera mereka tanggapi dengan meninggalkan segala harta miliknya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Pakaian mereka yang mewah dahulu diganti dengan pakaian yang serba sederhana. Dalam penampakan yang berikutnya, Bunda Maria menyebut mereka hamba-hambanya dan menganjurkan agar mengenakan pakaian yang berwarna hitam, sebagai kenangan akan penderitaan yang menimpa Yesus, puteranya. Mereka segera menyambut baik anjuran itu dan mendirikan sebuah ordo baru yang disebut Ordo Hamba-Hamba Maria atau Ordo Servit. Bonfilio bersama kawan-kawannya menolak jabatan-jabatan yang tinggi dalam gereja. Mereka mengundurkan diri dari kesibukan dagang di kota yang ramai kepada kesunyian di pegunungan. Ordo Servit yang mereka dirikan mengutamakan doa bersama dan penghormatan kepada Maria. Para anggotanya berkarya sebagai pengkhotbah, pekerja sosial dan seniman. Mereka mengutamakan suasana tenang dan berdoa dalam satu biara. Dari 7 sekawan itu, Alexius Falconiri mempunyai keistimewaan. Ia menolak tabisan imamat karena lebih suka mengerjakan tugas-tugas yang hina dan lebih mengutamakan karya penyebaran devosi kepada Bunda Maria. Dari antara kawan-kawannya, dialah yang meninggal terakhir. Ia wafat pada tahun 1310. Sebelum meninggal ia berkata, "Berbahagialah orang-orang yang dengan setia mengabdikan diri kepada Yesus dan ibundanya Maria." 3. Santo Silvinus. Pengaku iman. Silvinus dikenal sebagai seorang pegawai tinggi istana kerajaan. Ia berziarah ke Roma dan Yerusalem. Sekembalinya di Perancis ia menjadi uskup misionaris yang giat sekali. Hidup bermati raga dan mengumpulkan uang untuk membebaskan budak belian. Ia meninggal dunia pada tahun 717. 4. Santo Nicephorus. Martir. Nicephorus adalah seorang awam biasa. Sebagai orang Serani ia mengenal banyak imam. Pastor Sapricius adalah salah seorang imam yang dikenalnya sangat baik. Relasi di antara keduanya lama-kelamaan menimbulkan cinta persaudaraan yang erat bagai 2 orang kakak beradik kandung. Tetapi tali persaudaraan mereka meregang karena perselisihan pendapat. Mereka mulai saling menjauhi bahkan bermusuhan. Dalam suatu renungannya Nicephorus menyadari sikap dan tindakannya yang salah terhadap Sapricius. Dengan hati yang tulus ia pergi menemui Sapricius untuk meminta maaf. Namun Sapricius tak menghiraukannya. Dengan demikian permusuhan di antara mereka tetap berlangsung hingga peristiwa penghambatan agama dan penganiayaan terhadap umat Kristen oleh Kaisar Valerianus pada tahun 260. Sebagaimana biasa Kaisar menuntut semua orang Serani untuk membawa kurban kepada dewa-dewa kafir Romawi dan meninggalkan iman Kristennya. Tak terkecuali iman Sapricius. Ia ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan gubernur Romawi di Antioquia.
Ia dengan tegas mengakui dirinya sebagai seorang murid Kristus dan menolak membawa kurban kepada dewa-dewa kafir Romawi. Oleh karena itu ia disiksa lalu dihantar ke tempat pembunuhan. Nicephorus, yang kebetulan hadir dalam peristiwa itu, mengikuti Saprisius sahabatnya ke tempat pembunuhan itu. Di tengah jalan ia berusaha mendekati Saprisius untuk meminta maaf kepadanya. Ampunilah aku, oh pahlawan Kristus yang gagah berani. Engkau dengan berani mengakui Kristus sebagai Tuhan di hadapan orang-orang kafir. Kuatkanlah hatimu. Kristus sedang menantimu di surga dan akan memberikan kepadamu mahkota kemenangan. Saprisius tak berkata sepatah kata pun. Ia tetap diam. Ketika seorang algojo hendak memenggal lehernya. Dengan ketakutan ia berteriak, "Berhentilah. Aku akan membawa kurban kepada para dewamu." Nicephorus sangat sedih mendengarkan kata-kata murtad itu. Dengan keras ia menegur Saprisius. "Apa yang kau katakan saudaraku? Janganlah engkau mengabaikan mahkota yang telah disiapkan Kristus bagimu karena penderitaanmu demi kemuliaan namanya." Namun teguran itu tak dihiraukan Saprisius. Sebagai gantinya Nicephorus yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus, menjadi korban dan menerima mahkota Kristus sebagai martir. Santo Theodulus, Santo Bonfilio dan kawan-kawan, Santo Silvinus dan Santo Nicephorus, doakanlah kami. Kakarla Channel.